Kita akan membahas konsep intelijensi menurut Howard Gardner. Nah, Howard Gardner sendiri mengemukakan multiple intelligence theory pada tahun 1984 melalui buku yang ditulisnya yaitu Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligence. Definisi dari intelijensi menurut Howard Gardner adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu atau lebih konteks budaya. Yang artinya, kecerdasan itu tidak hanya terlihat di sekolah, kampus, atau lingkungan kamu saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seni, hubungan sosial, dan keterampilan praktis. Nah, menurut Gardner sendiri, manusia itu memiliki berbagai kemampuan dan setiap manusia itu mempunyai bakat dan kecerdasan yang berbeda-beda tergantung lingkungan tempat tinggal manusia itu sendiri. Nah, dari pandangan tersebut, Gardner menentang bahwa kecerdasan hanya dilihat dari faktor IQ saja, yang hanya mengukur aspek verbal, matematika, dan spasial. Gardner sendiri percaya bahwa IQ tradisional tidak sepenuhnya mencerminkan seluruh kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang. Nah, Gardner melihat kecerdasan dari berbagai dimensi. Gardner memberi nama multiple pada konsep intelijensinya untuk menggambarkan luas dan banyaknya jenis kecerdasan. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, membuat jenis kecerdasan itu bertambah. Pada awal perkembangannya, multiple intelligency terdapat 7 jenis, dan pada akhirnya berjumlah 9 jenis kecerdasan. Dalam buku Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence 1983, Howard Gardner mengungkapkan ada 9 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, intrapersonal, dan kecerdasan naturalis, dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Nah, selanjutnya kita masuk pada alat tes utama yang menggunakan konsep teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner, yaitu tes kecerdasan ganda atau multiple intelligences berupa kuis ataupun tes yang mengukur 8 hingga 9 tipe kecerdasan, berupa bahasa, logika atau matematika, spasial, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan juga eksistensial. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis alat tes dan juga pengukuran MI. Yang pertama adalah kuesioner atau survei mandiri, berupa daftar pernyataan, seringkali 70 plus pernyataan, di mana responden menilai tingkat kesesuaian pada skala tertentu, 1 hingga 4 skala Likert, untuk mengidentifikasi potensi kekuatan tertinggi mereka. Kelebihannya adalah cepat dan memberikan gambaran instan tentang persepsi diri. Catatannya, hasilnya sangat bergantung pada kejujuran dan juga tingkat kesadaran diri atau self-awareness pada responden. Lalu yang kedua ada Multiple Intelligence Profiling Tool, yaitu alat bantu terstruktur seperti dari UOB untuk memetakan kecerdasan anak atau orang dewasa. Fungsinya adalah mengubah data kualitatif menjadi visualisasi seperti grafik radar atau diagram batang agar mudah dibaca. Yang ketiga adalah pengamatan berbasis aktivitas. Guru atau konselor mengamati cara individu memecahkan masalah atau menghasilkan produk berharga, bukan hanya jawaban benar atau salah yang mereka berikan. Contohnya, meminta seseorang menyusun Lego berupa spasial, memimpin diskusi kelompok, interpersonal, atau membuat jurnal refleksi diri atau intrapersonal. Yang keempat, ada checklist pengamatan, digunakan untuk anak usia dini untuk menilai kecerdasan majemuk melalui perilaku sehari-hari, bukan tes tertulis. Contoh indikatornya seperti apakah anak itu suka mengetuk-ngetuk meja mengikuti irama atau musikal, atau apakah anak itu mengelompokkan daun berdasarkan bentuk atau naturalis. Perlu digarisbawahi juga bahwasannya alat-alat ini bukanlah tes bakat yang kaku, melainkan alat untuk identifikasi. Gardner sendiri menekankan bahwa kecerdasan bersifat dinamis dan bisa berkembang seiring waktu dan stimulus yang tepat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan teori terbaru dari Howard Gardner. Jadi, pada awal tahun 1983, Howard Gardner hanya mengidentifikasi 7 kecerdasan saja, yaitu verbal atau linguistik, logis matematis, musikal, spasial, kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal. Awalnya, Howard Gardner mengidentifikasi 7 kecerdasan ini itu untuk menentang pandangan orang-orang terhadap kecerdasan yang hanya bisa dilihat atau diukur lewat tes IQ saja. Kemudian, Gardner menambahkan kecerdasan naturalis pada tahun 1990-an awal hingga akhir, yaitu kemampuan untuk mengenali, mengklasifikasi, dan memahami alam serta lingkungan, seperti ahli biologi, botani, petani, pencinta alam, dan yang lain-lain. Kemudian, Gardner juga mengusulkan kecerdasan eksistensial pada awal tahun 2000-an,
yaitu kemampuan untuk memahami makna kehidupan, kematian, dan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan. Meskipun konsep ini dianggap relevan dalam memahami dimensi filosofis dan spiritual dari kecerdasan, Gardner menekankan bahwa kecerdasan eksistensial relatif lebih sulit diukur secara empiris dibandingkan dengan kecerdasan lainnya. Dari penambahan 2 kecerdasan sebelumnya, kini teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner menjadi 9, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata atau bahasa secara efektif baik lisan maupun tulisan. Lalu yang kedua ada matematikal atau logis matematis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara logis, memahami angka, pola, serta memecahkan masalah secara sistematis. Yang ketiga yaitu spasial atau visual spasial, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan objek, ruang, serta memahami gambar dan peta. Lalu yang keempat yaitu ada kinestetik, yaitu kemampuan gerak tubuh secara terampil untuk melakukan aktivitas fisik atau mengekspresikan diri. Yang kelima ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk mengenali melodi, nada, dan ritme. Lalu ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Lalu ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri. Lalu yang ke-8 ada kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan dalam mengenali, memahami, serta mengklasifikasikan berbagai unsur alam seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir, yaitu ada kecerdasan eksistensialis, yaitu kemampuan untuk menjelajahi dan menemukan makna hidup terkait dengan pertanyaan tentang kehidupan, kematian, dan eksistensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan dari teori intelijensi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada kecerdasan linguistik yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa siswa. Di sini kita bisa menggunakan metode membaca atau menghafal. Bisa dilakukan dengan cara melafalkan bacaan sholat, bercerita, maupun juga membaca puisi dan berpidato berkaitan dengan materi yang ada di kelas. Selanjutnya ada kecerdasan matematis logis. Nah, metode ini digunakan bisa untuk menyusun puzzle potongan ayat. Jadi para siswa itu menyusun potongan ayat Al-Quran menjadi urut kesatuan yang utuh di kertas. Lalu mereka bisa melafalkannya secara bersamaan. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial. Jadi di metode ini itu kita bisa membuat kaligrafi yang dimana kaligrafi itu biasanya berbentuk tulisan Arab yang indah dan bisa dikreasikan. Jadi kecerdasan visual spasial melalui kegiatan pembuatan kaligrafi itu bisa termasuk ke dalam kriteria kecerdasan visual spasial seperti itu. Selanjutnya ada kecerdasan kinestik badani yang membahas tentang bagaimana gerakan tubuh. Di sini kita bisa menggunakan metode keseimbangan pada garis. Jadi guru itu menyiapkan 7 garis atau 7 lakban di sebuah lapangan, yang dimana nanti para peserta didik itu berbaris di lapangan sekolah dan telah membuat garis sebanyak 7 garis. Kemudian meminta peserta didik melafalkan surah Al-Fatihah secara berurutan ayatnya setiap melewati masing-masing garis dari garis 1 sampai garis 7. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Nah, metode ini tuh bisa digunakan dengan metode menghafal Asmaul Husna sambil bernyanyi. Jadi, para guru di kelas itu menyampaikan materi Asmaul Husna itu bisa dengan nyanyian atau yang diiringi dengan intonasi nada tertentu. Jadi dapat melatih audio visual para siswa dalam menghafalkan Asmaul Husna. Kecerdasan interpersonal itu metodenya kita bisa menggunakan sistem kerja kelompok, di mana guru itu dapat meminta peserta didik untuk belajar secara tim atau kelompok dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Jadi ini lebih ke metode berdiskusi. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Ini kita bisa menggunakan metode yaitu mengetahui diri sendiri melalui orang lain. Jadi kita bisa membuat metode dengan yang berkegiatan menghafalkan surat dengan bantuan teman sebaya untuk mengenal kemampuan diri. Jadi para siswa ini bisa diminta untuk menyetorkan hafalan surat tersebut kepada teman sebayanya. Jadi nanti teman sebayanya itu bisa mengevaluasi dari bacaan surat yang telah dia setorkan. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Ini kita bisa menggunakan metode belajar di luar kelas, yang dimana mengajak peserta didik mengamati tumbuhan dan hewan, melakukan jalan-jalan di alam terbuka. Jadi para siswa itu bisa memperhatikan sekitar lingkungannya dan alam di sekitarnya.
Yang terakhir itu ada kecerdasan eksistensial, yang dimana kita lebih berfokus kepada makna hidup seperti itu. Ini kita bisa menggunakan metode memaknai kehidupan dengan cara mengambil hikmah dari tayangan video peristiwa alam agar para siswa itu merenungi kuasa Allah, terus kasih sayang Allah juga. Jadi lebih kayak memaknai kehidupan dan mengartikan kehidupan tuh seperti apa sih, seperti itu.